jemaat mula-mula orang bertumbuh dari pengajaran rasul-rasul. Kalau diimplikasikan di dalam torang kehidupan bergereja, berarti pengajaran adalah hal yang utama. Tapi realitanya apa yang terjadi sekarang, walaupun ini adalah hal yang utama, tetapi yang malah menonjol kayaknya bukan ini. Lebih kepada event-event begitu, yang pengajarannya rupa tertimpa padahal hal yang utama itu. Tentu ini akan membuat hal yang berbeda bagaimana ukuran pertumbuhan jemaat mula-mula dan pertumbuhan jemaat masa kini. Nah, kira-kira ini yang pertanyaan kedua. Sebenarnya ukuran pertumbuhan jemaat itu seperti apa menurut pembacaan tadi? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta langsung menanggapi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa. Sebelum pertanyaan ada pernyataan ya, yang melihat kecenderungan di dalam gereja kita yang sangat suka ya event atau yang sifatnya seremonial ya. Seremonial saya kira ada manfaatnya, tetapi kalau seremonial itu mendominasi, apalagi kalau itu mengalahkan hal yang prinsip atau ciri sebagaimana eklesiologi di gereja mula-mula, eklesiologi mereka apa? Bertekun dalam pengajaran. Jadi harusnya gereja kita harus bertekun dalam pengajaran, bukan bertekun dalam event. Nah ini autokritik kan dari kita oleh kita. Jadi orang tidak bercerita tentang dorang, torang bercerita tentang torang. Jadi dari torang dan untuk torang. Marilah kita sama-sama melihat ya, di periode yang hampir berakhir ini dan akan ke periode yang akan datang, apakah kita masih memiliki ciri atau cara hidup jemaat yang pertama, gereja mula-mula, masih ada enggak itu di dalam kehidupan kita? Secara konseptual, ciri itu ada, sebagaimana saya sebut tadi, di tata gereja. Tapi praksisnya, prakteknya seperti apa? Apakah yang konseptual dan faktual itu nyambung atau ada masalah? Yang tertulis begini tapi realitanya tidak seperti demikian. Nah, itu mesti jadi bagian persoalan kita bersama. Ya, karena itu menarik pertanyaan ukuran pertumbuhan jemaat apa? Kalau belajar dari kisah para rasul, kualitas dan kuantitas itu harus bersamaan. Kualitasnya tadi apa? Transformasi dari orang-orang, perubahan dari dalam, dari jiwa, yang semuanya tentu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi bukan sebuah kebetulan kisah para rasul ini juga memuat angka-angka. Saya sudah 2 angka yang sebut. 1200 berubah atau bertambah menjadi 3000. Jadi berarti 3000 tambah 1200 dalam sekejap, once again, dalam sekejap menjadi 3120 orang Kristen perdana mula-mula. Ya. Kalau kita bandingkan dengan revivalisme atau mungkin kebangkitan sekarang, penginjilan dan sebagainya, ada enggak kasus di mana jumlah orang bertobat, berubah sebanyak gereja mula-mula 3000 orang. Jadi ukuran pertumbuhan jemaat masa kini saya kira ya harus simultan antara kualitas dan kuantitas, mutu dan jumlah orang. Pertanyaan kita, di gereja orang bertumbuh enggak? Pemuda gemim bertumbuh enggak? Bertumbuh oleh karena pengajaran-pengajaran enggak? Yang kedua, jumlah yang hadir di ibadah pemuda berapa? Berapa orang? Jadi kalau dari 2 pertanyaan ini menurut saya ini sudah warning yang besar. Jangan-jangan kita tidak bertekun dalam pengajaran dan karena itu kita tidak bertumbuh secara jumlah, malah menyusut. Mungkin, maybe. Ini kan butuh penelitian lagi yang membuktikan. Ya. Walaupun fenomena-fenomena yang orang lihat itu sudah bisa memberi kesimpulan kepada kita bahwa ada sesuatu, something wrong in our church. Jadi kita harus kembali ke back to the Bible, no? Berarti apakah 4 ciri tadi yang menjadi eklesiologi gereja mula-mula masih menjadi bagian kita? Jangan-jangan kita bukan lagi gereja, tapi sebenarnya tinggal ikatan sosial. Bukan gereja dalam pengertian ikatan spiritual, relasi spiritual, tapi sebenarnya tinggal relasi sosial belaka. Ini kan berarti sebuah kehancuran, kita sedang menuju kehancuran. Moga-moga tidak demikian ya.